tuntas fikih puasa. Aslinya sekali pertemuan juga tuntas. Cuman ini kan bukan majelis fikih. Ini majelis hikam. Nanti kalau kita ke fikih terus, hikamnya nggak kebaca. Baik, kita kepada hikamnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Qala Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati bitawaraini amin. Qala radhiyallahu anhu, minan nasi man yaktafi bil isyarati 'ani ta'yin. Pekaan dan kecerdasannya. Maka dua hal sebelum kita baca hikmah kita siapkan. Yang pertama, berusaha untuk menjadi orang peka. Martabat yang pertama, faham isyarat. Yang kedua adalah, kalau kita ingin berbicara dengan manusia, harus kita bisa mengira-ngira dia itu martabat kelas mana sih. Kalau dia martabatnya namanya muqtadul hal, kita ngerti keadaan orang yang kita ajak bicara. Kalau orang cerdas ya jangan terlalu banyak keterangan, bosan dia. Kalau orang bebel begini, makanya kepiawaian dalam berdiskusi itu penting. Berbicara, suamimu kayak apa? Ini kunci sukses juga dalam menjalani satu jalinan. Suami bermacam-macam. Ada suami yang cerdas sekali, mungkin tidak perlu banyak penjelasan dari kita, atau suami bebel tapi sepenuh kasih dan cinta, nggak ada masalah. Imam Haddad menjelaskan tentang model-model manusia, tinggal kita memilih pengen jadi bagian yang mana. Yang pertama adalah minan nas man yaktafi bil isyarati 'anit ta'yin, orang kelas tinggi dalam kecerdasan dan kepekaannya. Dalam segala sesuatu cukup isyarat. Al-akil yakfi bil isyarah. Orang cerdas, orang peka pakai isyarat sudah paham. Itu sudah paham kalau kita haus. Berarti berbeda banget muridnya ini. Atau lari, abang keselak ya. Astagfirullah, sudah jelas tanya abang keselak. Ya ini nasib betul nih, bebelnya kok amat nih. Sudah dari tadi keselak kok bilang abang keselak. Ambilin air, selesai. Isyarat. Jadi orang kelas peka kepada orang di kiri kanannya. Isyarah anit ta'yin. Wa minhum man yahtaju ila tasrihi ma'ar rifqi wal lin. Ada tingkatan kedua, orang itu akan faham kalau kita beritahu dengan cara lembut. Dengan cara lembut pun sudah faham, pakai omongan lembut. Pak, engkau harus segini, sudah paham. Ini masih lumayan ini tingkat. Mungkin kita punya anak, punya santri, punya ini yang dikasih tahu, yang kedua diberitahu, cara memberitahunya adalah dengan lembut, sudah paham dia. Tapi kalau pakai isyarat masih belum. Perlu sedikit penjelasan. Oke, ini martabat yang kedua. Wa minhum, di antara yang ketiga, man la yujdi fihi ila ta'nif wa takhsh. Tasdahni ala antul jimah utadribah. Maka yang sudah jinak untuk kamu bawa kemana-mana, nggak perlu pakai pengekang, nggak perlu pakai pukulan, cukup ya kita ajak jalan, sudah terlatih betul. Jalan begitu. Tapi yang belum, masih sedikit agak ini, pakai pengekang. Setelah itu ditarik. Nah, yang masih kelas-kelas liarnya kelas tinggi, sudah pukul jeger, baru ke sana, lari sana. Ini yang pertama adalah seperti binatang yang ini kelas pertama, sama dengan sekawan dan sebagainya, perlu membangun kepekaan. Dalam hidup indah sekali kepekaan itu. Kami ingin, pernah suatu ketika, dan kita pun bisa mengamalkan seindah itu. Ada satu komunitas ya, kita diajak ke rumah makan. Memang dididik untuk peka. Tapi kenapa kita menerapkan kok susah? Paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi rumah makan begitu, setelah kita tuh ada dari mereka satu, setelah mereka ada mereka satu, di tengah-tengah ikut makan.
Kita ngerti maksudnya apa, cuma maksudnya ini agar mempermudah. Kalau kita pengen ini langsung sudah sambut orang gitu, tidak usah minta tolong. Waktu kita pengen ngambil kerupuk itu langsung kerupuk sudah dekatkan, karena di tengah-tengah kita ada dari mereka. Ini di resto, setelah selesai makan, mereka itu yang merapikan sisa-sisa makanan itu, piring ditumpuk. Salah satu dari kita itu malunya luar biasa, saya minta, Pak biarin, nanti kan sudah ada diangkat sama tukang restonya, Pak, pelayan resto. Dijawab sederhana kan, kan begini, ini kan dapat pahala juga, kita lumayan bantu dia. Subhanallah, tempelengan ini yang gayanya sekumpul dengan ustadz yang nemeni kita, tidak malu begitu lihat. Rupanya dia membantu, ikut merapikan piring, nggak ada masalah, jadi amal kok. Amal untuk siapa? Amal kita kepada pembantu rumah pelayan resto, meringankan beban dia, kan dia umat Nabi Muhammad. Ini kan hal-hal semacam ini sepele, tapi harus kita biasakan. Kalau kita biasakan di begini dengan mertua, dengan itu lebih bagus. Selama ini kita mentang-mentang bayar, wah kadang-kadang kita ngotorinya berlebihan. Mau saya bayar kok. Anda nginap di hotel, iya sudah bayar, tapi kalau Anda tetap irit menggunakan hotelnya, airnya juga sah kok. Diam-diam Anda memberi kepada saudara Anda kok. Jangan mentang-mentang bayar, wah habisin semuanya, pakai air seenaknya, grojok-grojok. Nah, apakah itu pendidikan yang baik? Wah, ini non-muslim yang punya. Biarpun non-muslim, apakah kita diajarkan untuk tidak berakhlak baik dengan mereka? Loh, hidup baik itu dengan siapa saja. Coba, mungkin Anda pernah hidup di hotel, merasa karena sudah bayar, lihat, nyalakan airnya semaunya, air panas, oh ini semaunya. Loh, nyalain ini, keluar langsung, tidak dia nyalain, tidak dimatikan lampunya, tidak perlu. Loh, ini kan kurang peka sebetulnya. Oke, saya bayar, tapi kalau saya matikan listriknya, kan mengurangi mengurangi pengeluaran dari mereka. Atau memang kebusukan hati kita, betul-betul sudah bayar, kau harus rugi. Na'udzubillah. Nah, membangun kepekaan ini penting sekali di dalam kehidupan kita, dengan pasangan, dengan keluarga. Alangkah indahnya kami belajar dari keadaan suatu Allah. Astagfirullahaladzim, benar juga dia. Ini kan termasuk sedekah kami, Allah. Maka coba kita di rumah makan, jangan harus pelayan. Bahkan kadang saya bantu, tolong bantu, anak-anak kita banyak makan, tolong bantu dan ambil sana barangnya. Kalau memang diizinkan, saya bisa lari ambil. Ya, ini biasa ikut dia, ambil bantu. Kenapa? Nggak ada salahnya. Jangan gaya bos-bos itu kayak Firaun. Membantu apa sih salahnya? Pelayannya cuma 2. Ada yang bawa air, ngambil gelas saja, kan dia sedekah. Kecuali memang kita tidak bisa. Indah hidup itu bagaimana biasakan dengan kepekaan, hidup baik dengan siapapun, termasuk orang-orang dekat, mertua dan seterusnya, keluarga dan seterusnya. Kadang di dalam rumah pun ada orang bikin kesel ya. Anak tidak pernah peduli dengan ibunya, sudah gede begitu. Ibunya iya, waktu kalau kita kecil, ibu kita mandikan kita masih kecil, ibu kita menyucikan baju kita. Sudah gede, sudah kuliah, pulang dia tingkat nomor 1, nggak mungkin apa yang terjadi setelah itu dengan kepekaan tinggi, menyiapkan indah, istri, keluarga indah. Inilah yang bisa kami hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tingkat tinggi tadi ya, cara faham isyarat kepekaan tinggi kita berbagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala alam bisawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Dan yang Maha Kasih, ya wahai Dan yang Maha Kasih, ampuni kami, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, Maha Kasih, wujudkan ya Allah keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga hati kami, jaga pikiran kami, jaga mental kami, jaga jasad kami, jaga kami ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim pada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami berbakti pada orang tua
kami ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami ya Allah, dan jadikan anak kami kelak anak yang berbakti pada kami, sehingga hidup kami dengan orang tua kami indah, hidup kami dengan anak-anak kami indah, sehingga kami dan anak kami dan orang tua kami kelak bisa bertemu di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, juru damai di negeri ini ya Allah, juru damai di negeri ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah, dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar secara Radioku Network dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lain adalah program kajian Mutiara Hikmah yang rutin disegarkan setiap Kamis malam Jumat di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya, live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radioku Network, inspirasi spirit hati. Dan akhirnya saya Muhammad Rafi Asidik beserta kru bertugas mengucapkan syukur jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon doanya selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.